Daftar pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Gimana caranya? Simak terus pemaparan saya. Nah teman-teman, di tahun 2024 ini, apalagi nih bulan April, mau bulan Mei, hampir 6 bulan lagi untuk teman-teman bisa mendaftar pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Kenapa saya katakan demikian 6 bulan? Ini kan masih April, oke. April mau habis Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu adalah bulan-bulan krusial di mana teman-teman bisa mendaftar untuk pinjaman kredit KUR Bank BRI tahun 2024. Karena biasanya teman-teman nih, di bulan November dan juga bulan Desember, 2 bulan terakhir di tahun 2024 ini kuota KUR akan dibatasi dan berangsur-angsur akan habis. Kenapa? Karena udah dihajar habis-habisan nih teman-teman dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Dan yang menginginkan kuota KUR ini kan hanya teman-teman saja. Banyak banget teman-teman. Seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan pinjaman modal kerja khususnya. Tambahan modal usaha ini berbondong-bondong untuk bisa daftar pinjaman KUR BRI tahun 2024. Kenapa saya bilang demikian? Karena sejauh ini untuk daftar pinjaman KUR BRI tahun 2024 masih yang termudah. Ya, tidak begitu sulit syarat-syaratnya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membedah lagi bagaimana sih cara daftar pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Syarat yang pertama berkaitan dengan usia. Nah, usia teman-teman di sini adalah diwajibkan sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Kenapa demikian? Karena usia 21 tahun ini dianggap sudah cakap hukum. Tahu harus ngangsur, ada kewajiban angsur, makanya BRI dan juga bank-bank yang lainnya biasanya mematok untuk bisa daftar pinjaman KUR tahun 2024 ini usianya minimal 21 tahun atau sudah menikah. Kalau belum menikah gimana? Kalau belum menikah, silakan teman-teman untuk bisa membuat surat keterangan belum menikah yang dibuat di kelurahan atau balai desa setempat deh. Kalau teman-teman gak ada kelurahan, balai desa. Nanti teman-teman di situ redaksinya bilang saja sebagai acuan untuk sebagai lampiran untuk mendaftar di bank. Biasanya seperti itu kalau orang-orang kelurahan buatnya. Kalau nggak pingin diketahui gimana? Ya teman-teman gini, kalau nggak pingin diketahui ya nggak usah ngajukan pinjaman di bank. Kenapa? Karena sifatnya dan syaratnya itu agak sedikit ribet untuk teman-teman yang malas ribet ya. Dari awal aja udah teman-teman kalau misalkan belum nikah harus ngurus surat nikah. Surat keterangan belum menikah. Kalau sudah nikah harus fotokopi buku nikah. Nah, itu sih teman-teman. Jadi syarat utama itu usia untuk bisa mengajukan daftar pinjaman KUR BRI tahun 2024. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah teman-teman harus memiliki identitas KTP, eKTP khususnya ya. Dan juga teman-teman nanti harus difotokopi itu eKTP-nya, baik itu KTP teman-teman ataupun pasangannya. Kenapa? Kalau teman-teman sudah punya pasangannya, KTP pasangannya difotokopi karena nanti pasangan akan diajak untuk tanda tangan di Bank BRI sebagai persetujuan teman-teman. Mengetahui gitu aja teman-teman. Mengetahui pasangan ini pinjam uang di bank, pinjam uang KUR di bank dan harus diketahui oleh pasangan. Maka dari itu tadi kalau belum menikah pakai surat keterangan belum menikah. Jadi nanti kalau ada sesuatu sama yang ngambil KUR ini, bank ini tahu harus minta tanggung jawab ke siapa. Kalau belum menikah ya ke orang tuanya, datang ke rumahnya. Kalau sudah menikah akan yang dituju siapa dulu? Pasangannya, nanti baru keluarganya. Jangan sampai nanti teman-teman gagal bayar ke tetangganya kan berabe ya. Itu teman-teman. Kemudian syarat yang ketiga setelah usia KTP, yang ketiga adalah NPWP. Nah, NPWP ini bersifat wajib tidak wajib sih ya teman-teman. Kenapa? Karena ada bank lain selain BRI ini mewajibkan NPWP untuk pinjaman di atas 25.
Tapi BRI ini ya masih bisa nego lah teman-teman. Dan juga biasanya marketing atau mantri BRI itu ada juga kok yang mewajibkan untuk teman-teman bisa memiliki NPWP dengan didaftarkan secara online. Nah, teman-teman bisa daftar online PWP sendiri, didaftarkan oleh mantrinya atau pergi ke DJP terdekat. DJP itu pajak ya teman-teman ya, pajak terdekat, kantor pajak Pratama terdekat di lokasi domisili teman-teman. Kemudian yang keempat adalah teman-teman silakan fotokopi itu KK. Nah, kartu keluarga. Kartu keluarga itu difotokopi, kalau belum menikah itu ya berarti yang ada nama teman-teman kakaknya, berarti kakak orang tua. Kalau misalkan teman-teman sudah menikah, ya berarti kakak yang terbaru dengan pasangan. Kalau baru nikah banget, butuh modal, kakaknya belum dijadikan satu, gimana? Harap maklum ya teman-teman ya, saya maklumi juga. Jadi teman-teman harus dijadikan satu dulu kakaknya, nanti baru tim marketing atau mantri BRI ini tidak kesusahan untuk verifikasi data. Gampang kok teman-teman untuk bisa update data. Tergantung niat dan tingkat kemalasan teman-teman saja untuk bisa mengupdate data-data diri dari teman-teman. Nah, setelah itu yang kelima adalah syarat selanjutnya, teman-teman itu wajib memiliki jaminan. Kok KUR ada jaminannya? Betul sekali teman-teman. Jadi KUR ini ada jaminannya. Jaminan ini bersifat tidak mengikat. Artinya tidak wajib. Loh, tidak wajib kok disuruh melampirkan. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi KUR ini memang tidak mewajibkan syarat dari pemerintah. Tapi sebagai beban moral, biasanya perbankan itu akan mensyaratkan teman-teman itu untuk bisa melampirkan jaminan minimal BPKB motor. BPKB motor ini, kalau BPKB motor tua gimana? Nah, nanti teman-teman bisa nego-nego sikit lah. Nego-nego dengan pihak marketing atau mantri BRI. Apakah bisa tuh pakai motor BPKB motor tua untuk bisa dijaminin? Kalau bisa, hajar aja. Bisa juga dihajar sama mantri BRI. Bisa juga mereka cuma sebaiknya 5 tahun atau 3 tahun ke belakang ya Bapak Ibu untuk bisa mengajukan daftar pinjaman KUR BRI dengan jaminan BPKB motor X, BPKB motor Y, dan lain sebagainya. Jadi jangan patah semangat teman-teman untuk teman-teman bisa nego-nego lah dengan pihak marketing atau mantri BRI, khususnya petugas BRI terkait jaminan ya. Karena kita tahu-tahu sendirilah, sama-sama tahu bahwa BRI itu KUR-nya tidak ada jaminan aslinya. Kalau sudah dipercaya, biasanya mantri itu tidak akan membebankan jaminan yang terlalu mengcover untuk pinjaman. Contohnya gini, ada KUR BRI yang mantrinya itu, misalkan teman-teman BPKB motor harganya 12 juta, teman-teman mengajukan 25 juta untuk pinjaman pertama, itu pasti akan ditolak teman-teman. Saya yakin pasti akan ditolak karena BRI itu belum percaya. BRI itu biasanya mantri atau marketingnya akan mengutamakan nasabah-nasabah existing. Nasabah-nasabah baru ini akan dibatasi biasanya teman-teman untuk bisa pengajuan pinjaman KUR BRI. Kenapa? Karena mereka belum tahu nih track record teman-teman ngangsurnya bagus tidak, telat tidak, taat tidak tiap bulannya sebelum jatuh tempo sudah membayar, atau telat sehari langsung dibayar atau tidak, kayak gitu. Jadi mereka sangat berhati-hati. Untuk itu biasanya untuk teman-teman yang baru mengajukan daftar pinjaman KUR BRI tahun 2024 ini, kalau baru-baru banget daftar teman-teman, jangan sampai teman-teman itu ngelunjak dengan jaminan BPKB 12 juta, teman-teman mengajukan 25 juta, itu jangan sampai, pasti akan ditolak. Sebaiknya teman-teman menyesuaikan aja. Mulai dari yang kecil, misalkan BPKB 12 juta harganya, ya teman-teman silakan mengajukan 5 juta, 7 juta, 10 juta, yang kecil-kecil dulu. Kalau nanti di tengah jalan, udah lancar nih sama mantri BRI ini, pasti akan ditawarin teman-teman. Pasti akan ditawarin. Bapak, Ibu, ini ada promo, nggak mau nambah lagi tah. Biasanya seperti itu teman-teman. Mereka akan datang sendiri kalau teman-teman ini catatan keuangannya itu, atau catatan angsuran tiap bulannya itu baik. Mereka akan datang sendiri. Tapi Mas, BPKB saya kan cuma bernilai 12 juta. Bisa kok 25 juta. Pasti mantri atau marketing BRI itu pasti berani mengucap seperti itu teman-teman. Jangan khawatir. Pasti itu akan terjadi pada teman-teman. Jadi untuk pengaju daftar pinjaman BRI yang baru itu jangan langsung besar. Dari yang mulai kecil disesuaikan dengan jaminan. Lalu besar, meningkat terus tiap tahunnya.
Dan mungkin akan dikasih fasilitas mungkin tanpa jaminan sebagai formalitas saja, biasanya demikian. Kemudian setelah syarat-syaratnya lengkap nih teman-teman, silakan langsung maju aja ke Bank BRI terdekat. Nah, nanti maju aja disertai syarat-syaratnya dalam satu stok map. Kemudian nanti teman-teman buka rekening BRI, jangan lupa. Nanti itu akan penting banget untuk sebagai rekening penampungan pencairan dana pinjaman BRI. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan untuk berbagai macam tips-trik untuk bisa daftar pinjaman BRI, khususnya KUR Bank BRI tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.